Nah, ini yang aku juga kurang cocok sama orang yang kayak gini. Nggak semua nasib itu sama ya. Ada yang udah berjuang tapi kembali ke laptop. Nasib nggak sama tapi kembali lagi jualan cabe. Kamu tahu nggak sih kenapa nasib orang itu nggak sama? Ini ilmu yang udah aku pengalami ya. Yang udah aku alami, bukan cerita orang. Tuhan misalnya ada dua manusia nih ya. Bener, nasib tuh nggak ada yang tahu. Kenapa ada dua manusia yang bekerja keras dan yang males? Yang satu sampai mukul sampai darahnya itu banyak, yang satunya cuma tidur. Kira-kira Tuhan mendahulukan yang mana? Pasti orang yang kerja keras. Kenapa Lina sampai ada di sini, bisa punya penghasilan banyak? Karena aku tuh kerja keras. Kamu kan nggak tahu kerja kerasnya apa. Misal nggak tidur, misal gimana caranya jualan tuh sampai suaranya nggak ada, gimana ke India bolak-balik, misalnya kayak kita tuh kesana jualan kita bangkrut atau apa, depresi. Kenapa aku bisa sampai di sini sama Tuhan masih dikasih berkah banyak? Karena dari kerja keras aku. Di luar kerja keras harus punya hati yang baik. Mau kita kerja keras, kurang kerja keras apa, kuli bangunan, penggali paret, segala macam. Tapi bukan berarti hati mereka nggak baik. Sedekahnya, aku jujur, kenapa aku bisa kaya? Kaya bukan yang punya rumah ini loh, kaya hati akan kaya semua. Sedekah itu aku kasih orang tuaku. Orang tuaku sendiri mengakui aku adalah anak terbaik secara materi loh ya. Gak pernah pelit 30 juta, 20 juta. Walaupun dulu aku masih UMR, gajiku 4 juta, 2 juta tuh aku kasih orang tuaku, aku cuma hidup dengan 2 juta loh. Jadi kamu jangan bilang nggak semua orang nasibnya begini-begini. Kalau orang semua mindsetnya kayak kamu, miskin semua dong. Ya udahlah, nasibku jelek, aku udah berusaha. Manusia yang benar jatuh 10 kali, lecet 10 kali, 1 juta kali, bahkan dia tetap bangkit. Itu orang sukses. Makanya kenapa orang-orang yang sukses itu kamu pelajari, nggak ada dia yang cuma tidur-tiduran doang. Dia berusaha keras. Kamu jangan pernah punya prinsip, ya nasibnya orang kan nggak pernah ada yang tahu. Kalau kamu bener kuliah yang bener, wawasan kamu banyak, ibarat mall ya, nih gue kasih tau mall. Kenapa mall Grand Indonesia salah satunya bisa banyak pengunjung walaupun corona? Karena di situ tuh apa yang nggak ada di situ? Kualitasnya, bagusnya, kenyamanan, kebersihan dan lain-lain. Ini aku bukan di endorse ya. Ketika kita menjadi seorang manusia, kenapa kita tetap dicintai, tetap di endorse, kenapa kita tetap dibelanja? Karena kualitas dari kita semua. Nggak cuman cantik ya, pinter, wawasannya luas. Semakin kita berkualitas, semakin kita nggak putus asa, semakin kita menjadi membentuk manusia yang kuat, uang yang datang ke kita. Makanya banyak kan seorang aktor atau seorang DPR atau MPR, mereka tuh kerja kerasnya dulu, tapi ketika kualitasnya sudah terbentuk, orang yang cari contoh. Misal ya, ada seorang yang pinter bikin bangunan rumah, dari desainnya, arsiteknya bagus, pasti kita mau dia, kita yang cari dia kan. Makanya ada dua orang yang berbeda. Kita nyari uang atau uang yang datang ke kita. Kalau mau uang yang datang ke kita, kualitas kita membentuk supaya uang yang ngejar kita. Dan jangan bilang nasibnya orang gak sama. Nasib baik akan terjadi pada orang yang baik dan orang yang yakin kepada Tuhan dan gak putus asa. Orang-orang yang belum dikasih sukses itu kebanyakan orang yang kurang kerja keras. Percaya deh sama aku, kalau kamu kerja keras gak mungkin gak.